Kembali lagi ya di series Cisco Packet Tracer. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai router ya. Seperti yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai switch. Kali ini saya akan membahas mengenai router. Untuk server sebenarnya ini fungsinya yang saya bilang ya, banyak sih fungsi server. Cuman untuk saat ini belum saya bahas. Salah satunya akan kita bahas nanti, itu ada di bagian DHCP-nya ya. Oke, ini untuk DHCP server sebenarnya simple. Cuman saya mau bahas untuk di DHCP pada router ya. Jadi saya hapus dulu pada bagian server. Jadi kita lanjut untuk fokus ke bagian router. Ya sebelumnya PC1 ya, PC1, PC2, PC3 itu kita pakai static IP. Nah, kalau misalnya kita pakai juga static IP ke PC3 sampai PC5, ini akan memakan banyak waktu tentunya ya. Dan kalau ada tambahan PC lagi nanti itu akan lebih ribet lagi gitu. Nah, untuk itu ada yang namanya fungsi DHCP ya. Fungsi DHCP itu adalah fungsi untuk memberikan IP secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi membuat secara manual gitu. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa hubungkan router dengan switchnya. Kita pakai kabel lagi ya. Kita pakai kabel otomatis aja. Nah, ini kalian bisa hubungkan. Kalian lihat di sini ya, terhubung ke FA00 untuk router dan FA3.3/1 ya untuk switchnya. Oke. Sekarang kita klik aja routernya. Jadi FA00 pas Ethernet 00 yang kita mau pakai. Kalian tinggal kasih IP-nya aja sebenarnya. 192.168.1.1 ya, yang kalian mau pakai IP-nya berapa gitu. Tadi kan kita sudah pakai untuk di PC 0 sampai PC 3 itu kelas C dengan network 1 titik sekian ya, titik 0. Nah, ini biar satu jaringan ya, jadi kita harus pakai 3 network ini sama ya, hostnya baru yang harus berbeda ya. Oke, terakhir. Oke. Jadi di sini kalian tinggal hidupkan. Ini sudah kita buat, tinggal kita hidupkan. Routernya akan buat sendiri ya. Ya, hidup dulu, kita tunggu. Nah, nanti kalau di sini sudah terhubung, baru kita coba untuk hubungan dulu PC 0 sama router mau nggak gitu ya. Ini kita hapus dulu. Oke ya, di sini sudah bootingnya sudah selesai ya, jadi sudah hijau semua. Nah, ini kalau udah booting selesai baru kita coba pakai PDU aja, simple aja, ping. Kita coba ya, sukses ya. Oke, sekarang kita coba pakai cara ping ya, menggunakan command prompt. Kalian ketik ping, kita ping ke IP routernya ya. IP router itu di 1.1. Oke. Nah, ini reply juga artinya sudah sukses ya untuk saling komunikasinya ya. Nah, cuman kan tadi saya bilang ini kan masih pakai IP-nya statik ya. Nah, IP-nya statik. Nah, sekarang gimana caranya biar IP-nya itu DHCP gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini kan kita harus setting satu-satu gitu ya. Nah, ini oke, bentar ya. Nah, ini satu lagi ya, kalau misalnya ini kan kita sudah kekurangan port ya. Sudah ada 4 nih, udah pakai semua nih sampai 3. Nah, kalian bisa ke bagian fisikal. Kalian matikan dulu ya, kalau mau nambah port ini kalian matikan dulu switchnya. Ini masih ada sisa 4 lagi ya. Jadi kalian bisa pakainya yang ini. Sorry. Kita cari yang Ethernet ya, fast Ethernet. Nah, ini FE ya, fast Ethernetnya. Ada 2 sih, antara ini atau ini, bisa dipakai yang mana. Sorry, antara ini atau ini ya. Ini gigabyte, yang ini fast Ethernet. Ya, jadi tinggal kalian tambah aja, ini kayak ya main game lah, tambah-tambah fast Ethernetnya semuanya biar join semua. Ini kalau kalian nggak pakai juga kalian boleh hapus juga sih ini. Tuh, saya hapus bisa ya. Misalnya saya tambahin fast Ethernet lagi, fast Ethernet lagi ya. Nah, kalau kalian nggak tahu bedanya gigabit sama fast Ethernet, nanti bisa cari di Google ya. Bedanya jadi kecepatan aja. Kalau udah kalian tinggal hidupin ya. Nih hidupin ya, warna hijau hidup, ini merah. Kita tunggu booting dulu ya. Ini kita tunggu booting sampai hijau lagi, baru kita lanjut ke konfigurasinya.
Nah, ini sudah selesai booting ya untuk bagian switch-nya. Jadi sekarang kita bisa untuk koneksikan ya ke 3 PC ini pada switch. Oke, langsung kita pakai automatic aja. Oke, sambil kita menunggu ini berwarna hijau ya bootingnya ke switch, kita coba konfigurasi routernya. Sebelum itu ya, saya perlihatkan dulu di sini ya. Static kalau kita di ACP, dia requestnya seperti apa gitu ya kalau belum di setting di router. Nah, ini ya. Jadi di ACP violet. Ya, violet. Jadi kegagalan di ACP. Nah, IP untuk kegagalan itu diawali dengan 169. Nah, jadi kalau kalian ketemu IP 169 ya di laptop komputer kalian, ini artinya ada kesalahan ya atau tidak berhasil mendapatkan IP address gitu ya. Jadi jangan senang dulu ini, oh ini kan berhasil dapat IP ya. Itu IP yang menandakan bahwa kalian malah gagal gitu mendapatkan IP address. Nah, kita lanjut ya. Kita setting routernya, ini udah hijau semua. Kita setting routernya dulu. Untuk fast ethernet sudah kita setting ya. Nah, sekarang cara setting di ACP-nya itu kalian harus pakai CLI. Ya, sebenarnya gampang aja. Kalian exit dulu ya. Exit dulu, kalian keluar. Oke, kalau sudah config if ini ya, artinya kalian sudah di luar gitu ya. Tinggal kalian buat aja IP DHCP full ya. Terus namanya apa? Misalnya namanya saya kasih switch 1 gitu ya. Switch 1. Nah, ini nama untuk full DHCP-nya gitu, switch 1. Nah, ini kita sudah masuk ke DHCP config-nya. Nah, sekarang kalian tinggal membuat network-nya. Untuk network-nya ya 192.168.1 titik ya. Untuk semua network yang kelas full ya. Jadi kita masih pakai kelas ABC, itu defaultnya 0 semua ya untuk kelas full ya. Jadi networknya belakangnya 0, lalu kalian kasih subnetnya ya, tentu ini subnet nggak boleh lewat ya. Untuk kelas C 255.255.255.0 ya. Untuk kelas B kan beda lagi tuh. Kalian tinggal enter. Nah, ini sudah networknya sudah ke setting. Nah, selanjutnya kalian tinggal buat default routernya ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau setting lanjutannya seperti VLAN atau mau kalian setting routing gitu. Nah, ini penting ya default router ini. IP routernya yang dipakai ya. Tadi kan kita nyeting untuk FA00 DHCP-nya. Jadi kalian pakai IP router yang di FA00 juga gitu. Yang 1.1 ya IP routernya. Kalian enter. Terakhir itu ada DNS server. Nah, DNS server ini sebenarnya kalau kalian pakai server penting ya. Tapi kalau kalian nggak pakai server sebenarnya nggak penting gitu. Tapi lebih enak nanti sebenarnya kalau pengaplikasiannya pakai server. Oke. Di sini ada apa? Konflik. Kita setting dulu ya DNS servernya. Kalian bisa pakai IP address dari server atau default 88 ya. Ini DNS Google gitu. Ini udah ya. Karena ini sudah, kalian bisa exit aja. Exit. Dan ini sudah selesai konfigurasinya. Sekarang kalian exit aja ini. Kalian tinggal buka ke PC2 tadi. Kita lihat PC2. Nah, kalian lihat ya, ini dapat IP secara otomatis ya. Ini tadi static, kita buat DHCP. Kita lihat requestnya ya successful ya, dapat secara otomatis 1.4. Nah, ini kita gampang aja jadi sekarang. Ini kan tadi belum kita setting ya. Tinggal kita buat DHCP. Kita tunggu requestnya selesai, dapat ya. Satu lagi kita buat DHCP. Nah, ini kita buat DHCP aja semuanya. Nah, kita nggak usah mikirin lagi tuh IP-nya harus berapa, IP-nya harus berapa. Udah langsung dikasih sama DHCP servernya. Ini statiknya pun ya kita diamin aja lah statik ya. Statiknya kita diamin, nggak kita ubah juga nggak apa-apa sebenarnya gitu.
Kalau kalian mau ubah DHCP ya nggak masalah, ntar dikasih otomatis ya. Contoh misalnya PT1 ini saya ubah DHCP misalnya, jadi dia dikasih otomatis lah. Nah, otomatis IP-nya. Nah, terus gimana kalau misalnya kita ping, apakah ada perbedaan IP statik dengan DHCP? Kita lihat ya nggak ada sebenarnya, sama-sama aja, cuman beda cara aja gitu untuk konfigurasinya. Ya misalnya kita ping ya, ini kan 1.2 nih, kita ping dari PC 5 pakai command prompt ya, ping 192.168.1.2. Nah, replay sama aja ya. Jadi mau pakai static ataupun DHCP sebenarnya sama aja, cuman menurut saya akan lebih mudah kalian pakainya DHCP gitu. Ya kalau misalnya ada banyak PC. Contoh misalnya kita mau nambah lagi. Kita tinggal tambah PC kan, atau laptop lah, satu ya, laptop, udah tambah laptop. Nah, kalian misalnya mau nambah lagi satu nih. Tunggu aja nih kan, tunggu kita hijau dulu ya. Nunggu hijau, sambil nunggu hijau kita buka ke desktop, IP configuration-nya kalian buat di DHCP. Nah, ini kan nggak mau ya. Nah, tapi file-nya beda nih, karena di bagian switch ini belum hijau gitu. Nah, kita tunggu hijau dulu ini baru bisa kita setting ke DHCP-nya. Nah, sekarang udah hijau ya. Ini kalau udah hijau kita tinggal klik DHCP lagi. Masih sama ya di laptop ya. Nah, sudah sukses ya. Nah, jadi simple aja, kita nggak usah mikirin IP-nya lagi, sudah langsung konfigurasi gitu. Ya, itu untuk router ya. Router itu sebenarnya banyak sekali fungsinya. Salah satu fungsi yang paling sering kita pakai itu tentu DHCP ya. Makanya saya ajarkan bagaimana caranya kalian pakai DHCP di router gitu. Oke, sekian untuk pembahasan routernya. Next kita akan bahas nanti bagaimana kalau ada handphone nih, end device kita, apa perangkat yang harus kita gunakan.